Oleh karenanya, di antara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan adalah penyesalan orang yang ingin beramal soleh. Dia baru sadar bahwasanya waktu sangat berharga meskipun hanya detik-detik. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ini orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hartanya, kerjaannya, usahanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang anak-anaknya membuat dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kekayaannya membuat dia semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Kalau ingin tahu Anda bersyukur atau istidraj, lihat harta yang Anda dapatkan, kenikmatan yang Anda dapatkan semakin mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak, semakin takut kepada Allah atau tidak, semakin ingat persiapan untuk hari akhirat atau tidak. Kalau semakin seperti itu, insyaallah itu bukan istidraj, itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda membuat Anda semakin persiapan. Tapi kalau harta yang Anda miliki semakin buat Anda tidak persiapan, semakin lupa dengan Allah, itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hartanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata semakin banyak harta, semakin kurang ngaji. Semakin tidak zikir pagi petang, semakin tidak salat malam, semakin habis hidupannya cuma kesana kemari, enggak ada kegiatan, ya. Habiskan uang untuk kesenangan dunia saja. Ini dia istidraj, berarti dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau semakin dekat kepada Allah, ya ini bukan berarti antum enggak boleh jalan-jalan, boleh. Boleh jalan-jalan depan Duku Bima, beli gorengan boleh. Maksud saya ada aturan. Kapan jalan-jalan, kapan waktunya beribadah. Jangan sampai banyak harta semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian maka mereka orang-orang yang benar-benar merugi. Kenapa? Hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang benar-benar merugi. Anak-anaknya membuat dia semakin jauh dari Allah. Itu orang-orang yang benar-benar apa? Merugi. Harusnya harta yang dia miliki membuat dia dekat sama Allah, membuat dia semakin jauh. Semakin jauh di dunia, di akhirat semakin panjang hisabnya. Faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata, kita tidak dengar. Tapi dia ngomong, kita enggak dengar. Tapi dia menyeru kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih, sebentar aja. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Dia minta 5 menit. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, ya, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Tapi jangan sampai penyesalan terlalu dalam. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya, kadang-kadang. Tapi jangan terlalu menyesal. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaq wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai. Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Oleh karena kita ini sekarang jadi masalah, kita ini tidak hargai waktu. Itu sebab utama kita banyak menyesal nanti di akhirat. Kita banyak merugi. Waktu kita sampai terbuang-buang ya. Terbuang-buang nonton sidang 1, sidang 2, sidang 3. Ya. Sampai nonton sidangnya, nonton komentarnya. Dan subhanallah, buang-buang umur. Buang-buang umur. Hati-hati ya, hidup cuma apa? Sebentar. Ya, akhirnya nanti kita meninggal, setelah itu totalan bagaimana amalan kita. Amalan kita belum yang ikhlas lagi berapa kita enggak tahu lagi. Yang enggak ikhlas saja sedikit. Yang enggak ikhlas saja sedikit. Nanti
Amal kita sudah sedikit, ikhlas enggak, kita enggak tahu. Tapi ini jadi konsekuensinya kalau Anda tahu umur Anda cuma sedikit, maka Anda harus hargai umur Anda, hargai waktu. Kalau ada teman hanya ngabisin umur kita, jangan berteman sama dia. Rugi berteman sama dia. Ente ketemu ente selalu buang-buang umur. Bergaul sama ente sebulan tidak ada produktivitas amal soleh yang kita melakukan, enggak ada. Kalau itu buat apa gaul sama ente? Rugi. Ente juga rugi gaul sama saya. Udah kita bubar. Iya. Cari teman yang umur kita ada produktivitas. Makanya disebut evaluasi, itu hisab. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, evaluasi kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihatlah apa yang dia lakukan untuk persiapan hari esoknya. Itu ayat tentang hisab, evaluasi. Maka kita evaluasi. Berhenti sebentar, renungkan. Saya sudah benar enggak jalan? Atau ada yang bisa saya perbaiki? Ada lebih baik? Enggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kapan kertas ujian diambil oleh Allah? Kita enggak tahu.